Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chris Pransya dari kelas manajemen reguler semester 5 STM. Ini adalah video untuk soal keempat, UAS manajemen kewirausahaan. Baiklah, langsung saja. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana peluang ekonomi badan usaha milik desa atau BUMDes serta contoh BUMDes yang berkembang di saat pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 mengancam ketahanan ekonomi perdesaan di Jawa Barat. Sehubungan dengan itu, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes ini dituntut inovatif melihat peluang usaha yang muncul saat pandemi agar kegiatan ekonomi di desa tetap bergairah atau tetap bisa berjuang. Nah, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Jabar, yaitu Firman Nur Tafiana, menyatakan BUMDes di Jabar terus berinovasi dan beradaptasi dengan pandemi yang membuat perekonomian menjadi tidak pasti. BUMDes yang bertahan selama pandemi adalah BUMDes yang bisa membaca dan memanfaatkan peluang seperti memproduksi masker kain, APD, dan hand sanitizer karena permintaan dari masyarakat tinggi. BUMDes yang fokus di sektor pertanian dan perkebunan tetap berproduksi, apalagi permintaan pasar terhadap komoditas pertanian terutama rempah-rempah seperti jahe meningkat selama pandemi. DPM Desa Jabar memiliki 4 strategi guna mengoptimalkan peran BUMDes dalam menjaga ketahanan ekonomi desa. Pertama, fokus pada ketahanan pangan. Artinya BUMDes di Jabar disarankan untuk mulai memenuhi kebutuhan pangan baik daerah maupun nasional. Strategi selanjutnya adalah penguatan pengelolaan BUMDes dengan fokus kepada produk unggulan. Kemudian pemanfaatan platform digital akan dilakukan DPM Desa Jabar supaya BUMDes dapat menjangkau pasar yang luas. Platform digital pun mampu mengurangi risiko penyebaran COVID-19 sebab transaksi jual beli tidak dilakukan secara tatap muka. Strategi terakhir yakni bergulirnya padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa bertujuan memulihkan ketahanan ekonomi pedesaan dalam masa pandemi COVID-19. Konsep padat karya tunai adalah sebuah kegiatan pekerjaan yang didanai oleh dana desa, harusnya menggunakan sebesar-besarnya tenaga kerja di desa yang bersangkutan. Contoh BUMDes yang bertahan di menghadapi pandemi COVID-19 yaitu ini bisa kita lihat Februari tahun 2020 itu virus corona belum sampai ke Banyuwangi, tapi saat itu BUMDes di daerah Banyuwangi masih memiliki uang kas 150 juta yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur destinasi wisata alam lokal dan andalan mereka, yaitu Sendang Seruni. Namun sebulan kemudian virus corona itu mulai masuk ke Jawa Timur. Efeknya seluruh destinasi wisata di Banyuwangi harus ditutup. Rugi ya sudah pasti, uang kas menguap begitu saja. Segala mimpi-mimpi seolah ya pergi begitu saja. Perbaikan kolam sumber mata air juga dan pembangunan gazebo segala macamnya sia-sia belaka. Namun 3 bulan berlalu, Maret, April, Mei ternyata membawa berkah tersendiri. Saat semua masyarakat berlindung dari sebaran virus COVID-19 dengan bekerja dan beraktivitas di rumah masing-masing, ternyata pariwisata menjadi harapan yang dirindukan banyak orang untuk dikunjungi. Masuk di bulan Juni, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai membuka destinasi wisata dengan kebiasaan baru, yakni mematuhi segala protokol kesehatan untuk menjaga COVID-19. Berbagai simulasi digelar di berbagai destinasi. BUMDes Taman Sari yang sudah menyiapkan infrastruktur wisata Sendang Seruni dan memperkuat marketing dengan merekrut anak-anak muda mulai menuai hasil. Tidak disangka di bulan Juni kunjungan wisata ke Sendang Seruni menjadi urutan kelima paling banyak dikunjungi di Banyuwangi. Bila sebelum pandemi rata-rata pengunjung mencapai 700 orang di akhir pekan. Saat pandemi, meski dibatasi dengan kuota tiket online, pengunjung bisa mencapai 800 orang per hari. Ini di luar dugaan, kuota tiket di Sendang Seruni 250 orang per hari. Tapi orang hilir mudik tidak seharian penuh di sana, sehingga kalau akhir pekan bisa 700 sampai 800 orang. Jalur menguntungkan di tengah desa. Destinasi wisata Kawah Ijen menjadi yang paling favorit untuk kunjungan wisatawan mancanegara. Pintu masuk menuju Kawah Ijen berada di Desa Taman Sari. Nah, potensi dari popularitas destinasi tersebut yang membuat BUMDes Ijen Lestari lahir.
berkembang dan bermanfaat bagi ketahanan ekonomi masyarakat sekitar. Mayoritas penduduk di Taman Sari, 60%-nya merupakan petani kopi, sisanya bekerja sebagai petani pangan, penambangan belerang, sapi perah, dan juga sektor swasta maupun formal. Melihat peluang tersebut, unit usaha pertama di sektor pariwisata yang pertama dikelola BUMDes Taman Sari, yakni tiket masuk ke jalur wisata Kawah Ijen pada tahun 2015. Berbekal legalitas pendirian BUMDes dari Peraturan Desa atau Perdes pada 24 Desember 2014, para pengurus memberanikan diri untuk menarik biaya tiket masuk ke jalur wisata Kawah Ijen saat momen liburan tahun baru 2016. BUMDes menyiapkan modal 5 juta untuk mencetak tiket manual. Meski diuntungkan sebagai desa yang menjadi pintu masuk wisata Kawah Ijen, unit usaha tiket masuk tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak protes dari masyarakat, wisatawan maupun pejabat. Usaha tiketing jadi pembelajaran berharga. Perdes akhirnya diperkuat, menggandeng perusahaan asuransi sosial untuk jaminan jiwa bagi wisatawan ke Kawah Ijen. Jalur menuju wisata Kawah Ijen memang rawan dan sering terjadi kecelakaan akibat remblong. Tidak hanya tiket jalur masuk Kawah Ijen, homestay milik masyarakat akhirnya juga tumbuh. Ada 52 homestay yang dikelola masyarakat desa Taman Sari. Warga merenovasi kamar-kamar di rumah masing-masing untuk menjadi layak disewakan. Ada yang membangun lagi di belakang rumah, ada juga yang menjadi satu dengan rumah masing-masing. Warga yang mulanya hanya mengandalkan pendapatan dari menambang, bertani, dan lainnya akhirnya mendapat pemasukan bertambah. Tidak hanya berpangku pada unit usaha tiket jalur masuk ke Kawah Ijen saja, BUMDes Taman Sari juga mencari alternatif lain dengan cara menguatkan wisata lokal di desa, yakni Sendang Seruni. Baru di tahun 2019, Sendang Seruni yang mulanya murni dikelola masyarakat, saat ini turut melibatkan BUMDes untuk mengelola. Pertama dibuka, wisatawan Sendang Seruni sudah menghasilkan 67,920 juta dengan 13.584 pengunjung. Sementara di tahun 2020 saat di masa pandemi sudah mendapatkan pemasukan 154.370.000, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang senilai 67 juta. Meski di tahun 2020 tidak ada data pemasukan di bulan Maret, April, dan Mei karena wisata tutup akibat pandemi, sementara tiketing jalur wisata Kawah Ijen di tahun 2019 rupiah 612 juta, dan di tahun 2020 turun drastis hanya 271 juta hingga bulan Oktober. Mungkin data-data tersebut menjadi bisa kita simpulkan bahwa di tengah pandemi kita harus lebih kreatif lagi karena pandemi ini harus kita hadapi bersama. Mungkin sekian video saya kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.